Aku lagi sibuk-sibuknya di bidang MUN, lagi nge-sharing. Kemarin juga habis selesai sharing di GMMUN Virtual, ya kan, di UNESCO. Seru banget. Walaupun gagal 3 kali, 5 Mhm. kali, but you gonna make it until It works. it works. Yes. Okay. Until it happen. Kalau menurut aku value yang paling mencolok dari MUN yang bisa aku ambil itu adalah skill networking dan negotiating. So your first MUN itu di Malaysia? Iya, bener banget di KL pada saat itu. Kayak, ya, pertama kali langsung internasional gitu. Langsung bablas. Keren. Try to shoot for the even bigger universities, yang even bigger, harder universities, karena itu bakalan menjadi kayak baseline. Coba terus dan give your maximum effort, karena untuk di SMA nih guys, kamu harus bisa menggunakan semua waktu yang ada untuk masuk universitas, karena udah bukan waktunya untuk main-main lagi. Hai G-Friends, kenalin aku Via sebagai host di Globi Podcast di Kisah Juara Session YouTube channel Globi hari ini. Nah, sekarang aku kedatangan bintang tamu yang benar-benar inspiring banget walaupun di umur yang masih muda. Dan banyak banget prestasi yang dia udah raih di umur yang masih bisa dibilang under 20. Namanya siapa? Kita langsung kenalan aja sama namanya. Hai Gisel. Halo Kak, halo semuanya. Oke, sebelum kita mulai nih obrolan topik kita hari ini, kamu boleh kenalin dulu nggak ke G-Friends semuanya, siapa sih kamu dan apa aja yang kamu lakuin belakangan ini? Halo teman-teman, nama saya Gisel dan aku ini baru saja lulus SMA, dan belakangan ini aku lagi sibuk-sibuknya di bidang MUN, lagi nge-sharing. Kemarin juga barusan selesai sharing di GMMUN Virtual, ya kan, di UNESCO. Seru banget. Dan juga lagi sibuk-sibuknya di bidang investing. Jadi kemarin habis main di Ajaib, Stockbit, dan juga di Valburi. Oh, keren banget. Walaupun masih muda tapi ilmunya di bidang finansial berarti udah lumayan dong. Iya, lumayan Oke. lah. Keren. Nah, kemarin katanya kamu sempat sharing di GM MUN Virtual Conference. Gimana menurut kamu? Kayak situasinya seru nggak? Seru banget dong, apalagi ketemu dengan delegates yang masih muda. Kebetulan aku juga sharingnya junior council ya. Oke. Jadi mereka tuh antusiastik banget dan mereka tuh very eager to learn. Apalagi kita sebagai chair gitu kan, kita bisa nge-guide mereka dan itu so fun banget. Kamu pas lihat para junior itu speech tentang ideas mereka, kayak kamu ngebayangin nggak, dulu aku tuh pernah kayak gini juga loh, awal-awal tuh dulu aku begini loh gitu. Iya, bener banget. Dan looking back at it gitu, aku termaksud yang shy banget. Dan ngelihat anak-anak ini, mereka tuh aktif banget. Walaupun even though it's online and it's their first time, mereka tuh so aktif dan mereka pemberani banget. Dan kayak, aku dulu nggak kayak gitu deh. Jadi malu banget sama lihat mereka gitu. Oh, berarti kamu tuh dulu tipikal yang pemalu ya? Soalnya yang aku lihat kamu sekarang tuh kayak cheerful banget, tipikal yang cheerful, aktif, kayak aku bahkan nggak nyangka kalau kamu tipikal yang pemalu gitu. Terus kenapa nih kalau kamu dulu pemalu, kenapa akhirnya kamu pengen join MUN? Sebenarnya sih aku bukan tipe orang yang pemalu, lebih tepatnya kayak malu kalau misalnya nggak tahu gitu. Oke, paham. Jadi Masih kurang pede lah ya. masih kurang pede. Jadi kan kayak aduh takut salah nih gitu. Nggak tahu apa-apa, kan sebelumnya juga ikut MUN langsung jemplung aja, belum belajar apa-apa gitu loh. Jadi kayak aduh masih malu banget, nggak tahu speech-nya harus gimana. Dan pada saat itu cuma prepare 1 speech doang. Oke. Gitu. Jadi kayak research pun cuma seuprit banget karena nggak ngerti. Tapi kayak dengan modal pede, niat gitu, yang penting kamu kayak ya udah, aku yang penting memberanikan diri aja untuk ikut MUN dulu. Saat itu waktu pertama kali ikut MUN. Bener banget. Sebelum ikut MUN sendiri, kamu MUN kan identik sama public speaking, speech bla bla bla. Sebelum kamu ikut MUN, kamu ada nggak sih kegiatan public speaking lainnya, kayak semacam ikut lomba atau jadi mungkin ketua OSIS or something like that? Iya, ada banget. Jadi dulu aku pas SMP itu jadi ketua OSIS. Dan
Jadi udah mulai leading dari situ juga kan, aku punya tim yang keren banget, dan bisa belajar dari situ dan juga, kalau misalnya dalam hal public speaking emang aku udah aktif juga ngikutin ekskul-ekskul public speaking. Jadi sama mama udah dikasih kayak les gitu kan, dari SD gitu. Terus, sering ikut lomba debat juga gitu sama teman-teman di sekolah. Oh, berarti emang passion-nya Giselle ini emang udah di public speaking ya, Friends ya? Mulai dari SMP bahkan mulainya ya? Udah Bener mulai bener. nge-leading jadi ke tua OSIS? Iya, bener. Mantap. Terima kasih. Oke. Nah, Friends ini kenalnya Giselle itu sebagai orang MUN. Mhm. Tapi menurut teman-teman Giselle sebelum ikut MUN, Giselle itu siapa sih? Aku sebelum kenal MUN, aku dulu atlet. Sampai sekarang sih masih atlet sih, guys, gitu. Oh, Jadi aku tepuk tangan dulu. atlet. Terima kasih. Jadi kemarin aku sempat main di PON di 2024 kalau nggak salah ya, PON Aceh Sumut, ngewakilin kontingen Kaltim gitu, Aha. Kak. Jadi, di dance sport dan aku berhasil meraih medali perak pada saat itu. Di PON Aceh Sumut itu? Iya, bener. Oh, wow. Berarti dulu sebelum ikut MUN itu Giselle dikenal sebagai atlet, tapi juga ngerangkap leads kayak orang yang suka public speaking, orang yang suka Bener. bersosialisasi gitu. Bener banget. Nah, itu berlanjut sampai SMA nggak sih, Giselle? Apa kayak kemampuan nge-leading-nya itu atau Iya. di SMA juga jadi ketua OSIS atau gimana? Nah, kebetulan aku sebenarnya udah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, tapi sayang banget karena kan background aku juga sebagai atlet ya kan, guys. Pada saat itu, udah beli tiket pergi ke Malaysia buat lomba, gitu. Jadi pada saat, pemilihan ketua OSIS-nya, hari H-nya, itu aku udah harus berangkat ke Malaysia, jadi nggak bisa. Padahal banyak banget teman-teman aku yang kayak, "Loh, Kak Gisel kok nggak nyalonin diri sih?" Gitu. Jadi sayang banget ya. Ya udah sih, jadi aku kayak, ya nggak apa-apa gantian temen aku nih yang bisa belajar buat nge-lead gitu loh. Karena kan kita udah belajar juga kan, aku udah belajar untuk menjadi seorang ketua OSIS dan nge-lead, sebuah organisasi dan sebuah tim itu bagaimana caranya dari SMP gitu kan. So, this time give it to my friends sih, gitu. Berarti waktu itu jadi kesempatan yang lumayan bukan kesempatan sih, jadi kayak waktu yang lumayan sulit buat kamu mutusin kamu mau milih ke Malaysia atau jadi ketua OSIS atau gimana? Iya, bener banget tuh kayak sempet kayak, sedih gitu kan karena kayak, aduh padahal aku pengen banget jadi ketua OSIS. Karena jujur abis lepas jabatan jadi ketua OSIS SMP, aku tuh langsung udah bikin strategi, langsung dari situ langsung kayak, oke, SMA fix ketua OSIS gitu. Oh, oke. Gitu, guys. Harus ketua OSIS juga berarti? Biar Iya, kayak linear gitu ya? bener. Karena kan kayak udah jadi ketua OSIS pas SMP, kenapa sih nggak jadi ketua OSIS lagi di SMA? Gitu sih aku mikir. Cuman kayak, well, there are other plans, so yeah, we gotta just say, okay, then go with the flow aja gitu. I see. Nah, ngomongin tentang ketua OSIS nih. Mhm. Aku boleh tanya nggak, MBTI kamu apa? Wah, MBTI. Udah pernah jawab ya MBTI? Iya, tahu. Oke. Bisa tebak nggak kira-kira? Sudah pasti ya? Extrovert? Benar. Kalau misalnya suka nge-leading itu kamu tipikal yang I have no idea. Aku MBTI-nya adalah ENTJ. ENTJ. Oh, Benar. oke, ENTJ. Berarti kamu tipikal orang ambisius ya sebenarnya ya? Ya, bisa dibilang seperti Bisa itu aja. ya. Oke. Nah, ngomongin tentang MBTI nih. Kalau menurut diri kamu bisa milih kamu itu tipikal orang yang ambisius atau coba pelan-pelan aja? Yang penting kamu bisa nge-reach goals kamu. Kalau orang-orang sih bilang aku tuh orang yang ambisius banget gitu. Cuman aku, I don't know ya, I won't label myself as ambisius. Cuman kan orang-orang berbeda ya perceive-nya. My mindset tuh adalah try everything aja gitu loh, and see what works gitu. Begitu sih. Berarti kamu tipikal yang terabas aja jalus gitu ya? Coba aja terus, coba gitu aja gitu. until it makes sense gitu kan. Kayak coba A, B, C, D gitu. Yang mana yang berhasil, oke, berarti kita lanjutin yang di situ gitu. Oke, aku punya pertanyaan menarik. But once you failed,
kamu ngerasa kayak misalnya kamu ada di bidang A, B, C, D, kamu coba semua nih. Once you failed di bidang B misalnya, kamu ada perasaan kayak, aduh kayaknya aku di B ini udah nggak cocok deh, aku jadinya nggak mau coba lagi lah yang B. Atau kamu tipikal yang kayak karena kamu udah gagal di B, kamu masih penasaran, bisa nggak ya aku coba di chance selanjutnya buat ikut yang di bidang B. Kamu tipikal yang kayak gitu kan? Nah, aku tipe kalau yang seperti itu, yang tipe kedua. Bener, aku pengen coba terus sampai berhasil. Tapi kalau misalnya kayak emang bukan passion aku nggak bakalan maksain sih. Kecuali kayak bener-bener itu passion aku dan aku pengen hal itu terjadi. Jadi aku bakalan make it until it will work gitu loh. Oke. Seperti itu. Walaupun gagal 3 kali, 5 kali, but you're gonna make it until it works. It works. Yes. Okay. Until it happen. Benar. Ada nggak motivasi kamu nih? Kita balik ke MUN lagi ya. Kamu tahu MUN pertama kali dari mana? Jujur, karena kan aku dari Balikpapan dan I think not a lot of people know MUN. Jadi aku ketemu MUN tuh kayaknya dari Instagram deh. Instagram. Gitu. Instagram, bener. Kayak karena banyak banget konten kreator yang kayak up MUN gitu kan. Jadi aku kayak, what is MUN sih sebenarnya? I think it's really fun karena first of all I love debate gitu kan, dan I think MUN is also something like debate dulu. Aku mikir gitu kan, dan ternyata bener gitu. Bisa aku langsung telusuri gitu. Kamu mikir MUN itu apakah cuma sekedar lomba debate kah? Atau mungkin ada value MUN lebih dari sekedar lomba debate or something? Yeah, of course there are values beyond just a debate. Kalau menurut aku value yang paling mencolok dari MUN yang bisa aku ambil itu adalah skill networking dan negotiating. Karena dari situ aku bisa dari MUN, pertama kali ikut MUN itu aku bisa petik ngambil skills which is like networking, dan aku bisa use that to other things as well gitu kan. Makanya aku kemarin bisa banget pergi ke Stockbit. Nah, itulah salah satunya alasannya dari MUN gitu. Oh, keren. Jadi kamu bisa ketemu relasi kamu yang di Stockbit, Ajak dan lain-lainnya karena relasi dari MUN. Enggak sih, lebih tepatnya kayak networking aja. Kayak aku bisa memberanikan diri buat kayak chat langsung gitu kan kepada orang-orang kayak, halo Pak, boleh nggak sih datang ke sini gini, boleh nggak sih saya bantu gini gitu kan. Dan dari situ juga ya bisa dibilang sangat membantu gitu kan. Dan networking skills yang aku dapetin gitu kan dari Stockbit dan juga dari Valburi, aku bisa kayak langsung nanya, maksudnya kayak nanya kepada orang-orang kayak, Kak, boleh nggak sih aku minta internship di sini? Dan langsung dikasih, boleh banget. Langsung dikasih kartunya kayak, oke, boleh banget, nanti kita bakalan kabarin ya, gitu. Oh, keren. Buat G-Friends nih mungkin bisa dicoba kali ya, yang masih kayak, aduh bingung nih mau kemana, mungkin bisa coba mulai networking dari MUN. Kan rezeki nggak ada yang tahu ya. Yes, bener banget. Dan aku setuju sih, MUN itu emang belum sefamiliar itu di Indonesia. Iya. Bahkan jangankan kita ngomong di daerah ya, MUN di daerah di wilayah Jakarta pun nggak semua anak sekolah tahu MUN. Padahal benefitnya kan banyak ya, lebih dari itu ya, nggak cuma kayak lomba debate dapat sertifikat juara, udah that's all gitu. Tapi di balik lombanya itu experience kita di MUN bisa datengin lebih banyak benefit lainnya, atau bahkan kayak Giselle bisa ikut internship dari hal yang nggak terduga dengan ikut MUN. Bener gitu. banget. Oke, nah aku mau nanya lagi nih, gimana sih perasaan kamu pertama kali ikut MUN? Kamu ikut MUN sendirian atau ada ngajak temen? Sendirian pertama kali ikut MUN. Itu via online atau offline? Offline. Oh, offline langsung. Offline langsung, dan itu kebetulan langsung pergi ke Malaysia. Oh, jadi your first MUN itu di Malaysia? Iya, bener banget, di KL pada saat itu. Kayak ya langsung pertama kali langsung internasional gitu. Langsung keren. Nah, bisa ceritain dikit nggak kayak gimana pengalaman kamu waktu itu pertama kali ikut MUN di sana? Antara pertama kali of course kamu bakal ngerasa nervous, takut, gugup, kayak ada kepikiran nggak, aduh kalau nggak menang sia-sia nih aku ke Malai, ke Kuala Lumpur. Coba ceritain dikit buat teman-teman G-Friends mungkin yang masih punya pikiran takut nggak menang atau apa, sia-sia gitu. Kalau dari Giselle sendiri gimana? Iya, pasti takut banget kan ya, apalagi langsung first MUN langsung international gitu kan. Aku takut banget pada saat itu kayak aduh nggak menang. Tapi then again aku
harus sadar diri kalau misalnya aku juga nggak terlalu mempersiapkan dengan matang banget, karena aku nggak tahu apa-apa gitu loh. Aku tuh cuman modal lihat YouTube dan baca-baca dokumen doang yang dikasih dari penyelenggaranya gitu. Jadi beneran takut banget karena aku nggak tahu apa-apa dan aku coba tanya juga di grup chat gitu kan kayak, "Guys, ini sebenarnya gimana sih? Gini gini gini." Cuman kan kayak, I think, karena aku juga sebelumnya udah mempunyai background yang lumayan bagus di writing gitu kan ya, sebelumnya aku juga kayak menang kayak best karya akhir di SMP. Jadi I think itu juga bakalan ngebantu aku pas di MUN pertama, karena Oke. akhirnya aku bisa menang best question paper pada saat itu. Di MUN pertama kamu? Iya, langsung menang. Oh, keren Gitu. keren keren. Jadi kan, karena udah ada background bisa nge-research dengan oke gitu kan, I think itu juga ngebantu aku buat menang, seperti itu sih. Mhm, oke. Nah, ngomongin kemenangan, itu kan berarti your first award in your first MUN ya kan? Bener banget. Menurut, menurut Gisel apa yang jadi turning point Mhm. untuk Gisel yang mikir jadi Gisel tuh mikir, kayaknya aku mau, nerusin di bidang ini deh, mau fokusin di bidang MUN ini." Apa yang jadi turning point-nya? Selain Best Position Paper Awards? Apa ya, selain dari winning point-nya sendiri, aku ngelihat kalau misalnya, komunitas MUN tuh komunitasnya bagus dan semuanya adalah orang-orang yang pengen, apa ya, pengen bergerak ke atas terus gitu loh. Jadi teman-teman yang aku temuin dan orang-orang yang aku temuin tuh adalah ya semuanya keren-keren gitu kan. Mhm. Aku ngelihat temenku kayak, Thalita, Dimas, Evan, Bima, semua itu mereka punya misinya masing-masing dan I really want to be with them and I really want to be like that gitu Mhm. kan. Jadi, mmm, aku pikir, "Ah, aku bisa banget nih terusin di sini karena aku pengen seperti orang-orang seperti ini dan aku pengen bersama mereka terus." Karena apa ya, frequency is everything guys Iya and iya. like being in a good community is everything gitu. Karena tuh ya dibandingkan dengan komunitas olahraga yang sebelum ini dan sport, ya MUN is much better karena it's not really that toxic gitu. I see I see. Emang sebenarnya circle tuh mempengaruhi cara pikir kita nggak Bener sih, bener ya kan? banget. Jadi kayak yang awalnya mungkin kita takut, tapi setelah lihat teman seperjuangan kita kayak, "Oh, dia bisa, kita pun juga bisa." Gitu kan. Mhm. Oke, nah aku mau nanya lagi nih. Tadi rasa takut terbesar itu apa? Nervous ya? Dari Iya Gisel yang bener, gugup? nervous banget. Selain gugup ada nggak apa lagi? Terus gimana cara kamu di first MUN kamu itu Mhm. ngatasin rasa gugupnya itu? Selain Mmm, rasa gugup atau rasa takut lainnya? apa ya, jujur kayaknya aku belum mastering apa ya, how to help with my nervousness gitu kan. Cuman aku ingat banget diajarin sama guru public speaking aku, itu adalah, kita harus jadi penguin. Jadi kayak kayak I will do this exercise gitu kan, sebelum aku bakalan masuk ke dalam forum atau do anything yang membuat aku nervous. Kita tuh harus jadi penguin, jadi kayak kita tuh gini, kayak gini, gini Kak. Gini, Iya gini, habis itu what tau nggak, tepuk-tepuk-tepuk gini. Biar oh, kayak, it's regulating our heartbeat juga biar nggak nervous gitu kan. mhm, Terus juga I think what works well, kita harus bener-bener prepare. Yang membuat aku tuh nervous, ya again karena aku belum prepare dengan bagus dan aku masih ngerasa kurang aja begitu. Kalaupun kita udah prepare dan kita trust pada diri sendiri, kalau misalnya kita bisa, pasti nervous-nya akan hilang gitu. Karena kita udah tahu, we have been preparing for this event well gitu kan mhm. dan ya just go with it, itu pasti akan lebih lebih oke gitu. Setuju setuju setuju. Benar benar. Nah, kamu juga misalnya nih, kamu kan sebagai newcomer kan di MUN Mhm waktu itu kan. mhm Sedangkan peserta yang lain itu pasti ada yang udah beberapa kali ikut MUN, 3 sampai 5 kali, mungkin mhm. yang kamu tahu. Kamu udah ngerasa kayak pesimis nggak sih atau agak ciut gitu? Iya bener banget, takut banget pada saat itu. Terus aku juga masuk dalam, WhatsApp-nya kan kayak Mhm. beberapa hari sebelum lombanya, itu tuh ada yang pamer udah melakukan research dan nge-print sebanyak ini. Terus aku kayak yang, "Hah, gila sebanyak itu tuh maksudnya gimana?" Gitu kan. Ah. Kayak, emang emang lomba ini ngeri itu ya? Dan kayak, gitu. Jadi aku bener-bener takut banget dan, tapi dari ketakutan itu aku belajar untuk kayak, oke aku bener-bener harus prepare banget gitu kan, harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena mereka lawanku sudah seperti ini, berarti aku juga harus lebih gacor lagi gitu. Oh,
Setuju setuju setuju. Nah, MUN tadi kan Malaysia yang awal ya? Bener, Malaysia. MUN selain Malaysia itu Gisel udah pernah kemana aja? Kebetulan aku baru 2 kali MUN, guys. Oh, 3 kali sih kalau dihitung dengan Globi Simulations. Globi Simulations. Oke. Kemana aja tuh MUN? Yang luar negeri ya kita Yang luar ngomongin? negeri, langsung ke Thailand. Kemarin kan aku dapat fully funded dari Globi. Oh, ternyata Gisel ini salah satu fully funded ke Thammasat University ya di Iya, Thailand bener ya, di banget. Globi. Iya. Nah, itu tuh seleksi dari berapa orang sih, Gisel? Kalau nggak salah lebih dari 120 participants ya. Oke. Yang keterima? Yang keterima cuma 2. Salah satunya Gisel? Iya. Oh, keren banget. Itu serem banget sih, jujur seleksinya tuh membuat aku nervous banget. Dan pada saat itu juga aku jadi agit kan ya. Jadi kayak harus mempersiapkan buat TKA dan juga buat kuliah. Jadi kayak, aduh ini keterima nggak ya gitu. Nah, ngomongin tentang fully fundednya ke Thammasat University, itu yang dari Globi ya? Fully Iya, funded bener. Boleh ceritain gak sih kayak gimana waktu itu persiapannya? Mungkin ada dari Coach Globi yang bantu persiapannya, boleh ceritain gimana? Kalau misal buat dapat fully fundednya sendiri, jujur tuh kayak serem banget. Serem banget karena takut banget nggak lolos gitu, karena it's a very lengthy process gitu kan. Kita harus mulai dari kirim CV, habis itu juga ada kirim lagi motivation letters, habis itu ada MUN simulations, habis itu interview finalnya. Oh, panjang ya prosesnya ya? Panjang, lumayan panjang. Tapi dari situ aku tuh mindsetnya adalah, aku belajar hal-hal ini tuh buat nanti mempersiapkan aku buat kuliah nanti apply-nya gitu. Setuju. Jadi my whole mindset gitu kan buat apply buat dapat fully funded di Globi ini adalah, oke, aku belajar buat CV buat nanti kuliah. Oke, aku belajar interview buat nanti kuliah gitu. Jadi kayak two birds one stone gitu loh. Oke. Jadi walaupun masih SMA tapi kamu mikirnya kayak udah one step forward ke depan buat persiapan kamu kuliah. Iya. Gitu. Dan pada saat itu kan sebelumnya ada Coach Fikri dan juga Coach Zaki yang membuat kayak seminar gitu untuk kayak biar acing the fully funded gitu, dan itu sangat ngebantu banget gitu untuk nge-curate position paper lagi, motivation letter sama CV-nya gitu. Jadi kayak ternyata harus bikinnya seperti ini loh guys, ternyata seperti ini. Dan kebetulan ya aku dan temanku ini yang berhasil dapat fully funded, kita juga sebelumnya udah temenan. Dan kita berdua kayak belajar kayak ternyata yang seperti ini. Karena kita sebelumnya bikin CV yang masih acak-adul, yang masih spek kayak warna-warni gitu kan. Harusnya nggak kayak gitu sekarang. Gitu. Yang ATS CV-nya. Iya, benar. Oke. Oh, bahkan dari sebelum preparation ke inti materinya ikut MUN itu, dari Globi terutama Coach Fikri dan Coach Zaki itu emang udah bantu dari bahkan persiapan dokumennya. Iya, sebelum ke Thailand. Mereka kayak kasih free seminar gitu buat kita semua. Jadi kayak untuk semua orang yang pengen coba gitu kan, dapetin fully funded ke Globi, mereka tuh udah kayak kasih training gitu sebelumnya buat kita semua, dan itu open buat public. Dan kebetulan aku sama teman aku ikut, dan itu kebetulan banget guys, karena kalau nggak ikut mungkin kita nggak dapet fully fundednya, karena itu pembelajaran yang bagus sih gitu. Dan I feel like everyone has to know. Jadi keren banget sih Globi, nggak hanya ngasih fully fundednya, ngasih juga trainingnya biar dapat fully funded. Nah, buat teman-teman, buat G-Friends yang mau juga kayak Gisel, makanya coaching di Globi. Yes, bener banget guys. Yes, bener. Udah dari testimoninya ya. Oke. Tapi kamu expect nggak kamu bakal kepilih jadi fully funded? Enggak, aku tuh sampai chatting sama orang kayak, aku nggak bakalan dapet ini, I'm just using this for like learning, udah gitu aja. Aku kayak nggak bakalan dapet, dan aku tuh sampai kayak grogi banget setiap selesai pengumpulan semuanya, kayak dari pengumpulan motivation letter, abis itu tiba-tiba Globi Simulation, aku langsung kayak aku nggak dapet deh gitu. Even after the interview kayaknya Coach Zaki, kan kemarin Coach Zaki yang interview kan, aku bilang kayaknya Coach Zaki nggak vibe with me deh, kayaknya nggak bakalan dapet sih ini. Gitu sih. Jadi I always doubt myself, tapi seharusnya nggak usah ya guys, nggak usah doubting yourself, stop doubting yourself. Kalau misalnya kita udah do the work, kita have to trust in ourselves bahwa kita bisa gitu. Keren. Harus dicontoh, mesti wajib kudu punya pemikiran kayak gitu. Karena itu kan
rezeki nggak ada yang tahu, yang penting kita Bener banget, berusaha. Yang yes. penting kita Yang penting berusaha. berusaha dan kita yang penting coba. Betul, daripada nggak sama sekali, karena Mhm. hasil yang menentukan adalah ya udah kita serahkan aja nanti gimana ituannya kan. Iya, bener. Kamu waktu diumumin kayak ada nangis kayak, "Oh my god, mama aku Iya, keterima di sumpah Thailand." itu pas pertama kali, dapat pengumuman, aku tuh lagi ngerjain matematika gitu kan. Mhm. Eee, Untungnya kita boleh buka laptop ya pada saat belajar gitu kan, karena kita hybrid system kan di sekolahku. Jadi lagi ngerjain soal matematika, "Duh susah banget nih," akhirnya bisa gitu kan. Habis itu buka laptop, ting, dapat WhatsApp dari Coach Zaki kayak, "Kamu udah keterima Flipanda," langsung kayak, "Oh my god, seneng banget," gitu. Aku langsung lompat-lompat, literally aku sampai harus izin sama guru aku untuk keluar kelas dan lompat-lompat sendiri di kelas Oh, di luar ruangan kayak, "Oh, aku akhirnya dapet Flipanda," gitu. itu berarti berkesan banget dong saat Banget, banget. karena, first of all karena nggak expect gitu Iya. loh, dan fully funded gitu, kapan lagi guys, Oh, seperti itu. nah itu kan, kamu coaching Mhm. sebelum ke Thailand pasti ada belajar dulu kan, coaching di Globi, bareng Globi waktu itu kan? Iya Iya. bener, Nah, coaching itu kamu online atau offline sih? online Online. gitu. Online-nya dari? Online-nya dari Globi dan bisa dari mana aja, aku kan dari Balikpapan ya. Aha. Jadi kita masuk dalam Zoom dan kita selalu ada kayak, every single week di hari Friday, di hari Jumat sama Sabtu kalau nggak salah ya, Mhm. kita selalu ada coaching grup bareng. Jadi delegations yang pengen pergi ke Thailand itu, kita belajar sama Globi gitu. Jadi kita dari materi awal, background gitu kan, sampai, simulations MUN-nya udah dipelajarin pada saat itu. Nah, itu kan pasti Mhm. perlu ada praktek kan Iya, sebenarnya kan? bener. Nah, prakteknya juga by online gitu? Iya, by online gitu. Jadi kayak Oh. kayak, 2 atau 3 minggu terakhir sebelum mau berangkat ke Thailand, kita tuh ada, Globi Simulations MUN Mhm. juga gitu. Jadi kita udah sambil ngewakilin negara kita yang bakalan kita wakilin di lombanya, seperti itu. Oke, tapi prakteknya itu kamu dapat feedback juga dari, Mhm, coach-nya itu? langsung dapat feedback. Jadi kayak, "Oh ternyata Sel, speech kamu tuh kurang seperti ini, lebih mending, seperti ini," gitu kan, hook-nya ditambahin, mungkin kita bisa tambahin hook seperti ini, atau mungkin kayak, "Research kamu nih kurang Sel, gini-gini," gitu. Oke. Nah, aku kepikiran saat itu kan kamu juga lagi ngurusin di kelas 3 kan waktu itu kamu Iya, kan? heeh. Nah, gimana sih cara bagi waktu kamu antara kelas 3 yang sibuk dengan ujian dan segala Mhm. macamnya, sedangkan kamu juga ikut MUN. Mungkin G-Friends ada motivasi atau inspirasi yang kayak, "Aku udah kelas 3 SMA nih, nggak mungkin ikut lomba lain," tapi ternyata kamu bisa ikut itu. Mhm. Mungkin bisa di-sharing gimana cara belajar kamu ke mereka? Yang pasti kita harus sudah mempunyai sistem dulu ya, guys. Kalau mmm, aku sering banget ngomong sama teman-teman aku kalau misalnya kita mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi semua, homework dan juga semua tes itu kita lakukannya semuanya di sekolah. Maksudnya kayak Oke. belajarnya di sekolah semua gitu loh. Jadi sambil belajar kita harus kayak literally merhatikan banget notes-nya udah 100% kita lakuin di sekolah. Mhm. Dan kalau misalnya ada jam kos, kebetulan aku di sekolahku ada jam kos ya, itu aku bakalan gunain waktunya itu buat belajar untuk PES dan juga buat selesain semua, homework-nya gitu kan, tugas-tugas sekolah, semua karya-karya ilmiah yang ada ditugasin sama sekolah. Even though emang banyak banget ya guys, tapi aku soalnya kalau di rumah udah langsung kayak pengen tidur aja gitu, pengen selonjoran dan capek karena kan, begitu. Dan juga I think it also have a thing to do because I was a athlete juga kan. Jadi emang udah terbiasa dari SD kalau misalnya kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena dulu Mmm. dari SD tuh ya Kak, aku tuh, sekolah selesai jam 2.30 atau jam 3 gitu kan. Habis itu lanjut latihan sampai jam 9 Aha. malam. Dan dari jam 9 itu aku baru bisa makan malam dan baru bisa mandi dan aku harus belajar buat besoknya, gitu. Belajar jadi kayak, ya udah terbiasa sih dengan hal-hal padat seperti itu, Oke. gitu. Nah, terus waktu kamu belajar MUN itu biasanya kapan kamu buat persiapin MUN Mhm. waktu itu? Jadi kan kalau misalnya karena semuanya udah selesai di sekolah, ya aku gunain waktu yang ada di rumah buat ngerjain MUN, buat belajar gitu, Mmm. seperti itu. Kamu udah ngerasa kayak pressure nggak sih waktu kayak bahkan kalau misalnya
mungkin aku ya, Mhm. kalau aku jadi kamu waktu itu aku mikir kayak, "Aduh udah ah, nggak mau ikut lagi capek banget, nggak ada waktu istirahat." Kamu ada nggak pikiran kayak gitu? Kayak, "Ma aku kayaknya udah deh mau selesaiin aja," gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Jujur, yang buat ke Thailand-nya sendiri aku juga sempet mikir gitu kan kayak, Mhm. "Aku ini udah kelas 12 sih, kenapa ya aku masih, pengen MUN, pengen padet-padetin jadwal lagi," gitu kan. Eee, emang emang pernah sempet mikir gitu karena juga, pada saat itu hektik banget. Mhm. Cuman in the end aku ngerasa, ini emang udah harus seperti ini gitu kan. Harus belajar buat, having a busy schedule dan harus bisa cope with it gitu. I think kalau misalnya buat managing waktu, itu kan kita bisa pelajarin ya kan dan, mmm, ya seperti itu sih. Oke oke. Oke, ini kita ngomongin MUN lagi. Kan MUN itu kan di MUN kamu bakal belajar skill Mhm. negosiasi, public speaking, bahkan leadership pun juga kamu belajar. Nah, ketiga skill ini menurut kamu bisa nggak kita pelajarin dalam waktu yang singkat, Mhm. sekitar 3 bulanan, 5 bulanan cukup, atau itu skill yang harus sedini mungkin dipelajarin? Menurut aku, sedini mungkin kita harus pelajarin. Jadi kayak kalaupun kita ada kesempatan kita harus pelajarin karena itu skill yang, terus berkembang gitu kan ya. Dan tapi emang bisa kita pelajarin dalam 3 bulan gitu kan. Cuman it will not come as natural dengan orang-orang yang udah pelajarin itu selama selama mungkin gitu loh, Mhm, bahkan dari gitu. kecil gitu Iya, ya? bahkan dari kecil. Dan itu kelihatan sih guys, the quality of, people yang bisa negotiating dengan bagus, yang bisa public speaking dengan bagus gitu. Oke oke. Menurut kamu nih, skill apa yang paling susah dipelajarin di MUN? Menurut aku adalah kayak whipping up a speech on the spot dan juga doing research. Doing research. Yes. Kenapa menurut kamu doing research itu susah? Sedangkan kamu punya kemampuan menulis. Jujur iya emang agak sedikit clashing ya. Aku ngerasa kalau misalnya I'm a little bit lacking di bagian research karena turns out it's not as easy as it looks. Kemarin juga aku pas di Thailand ngerasa even though research aku ternyata, aku ngerasa udah maksimal gitu kan, sebelum sebelum di hari H-nya. Tapi ternyata pas aku di hari H, aku kayak turns out ini aku belum se-research sedalam itu, Aha. seperti itu. Jadi kayak masih ada yang lacking karena, it's a bit tricky than it looks gitu. Karena mereka, teman-teman aku, maksudnya kompetitor aku, mereka udah melakukan research lebih dalam. Mereka even research negara aku sendiri gitu kan. Mhm. Jadi emang di Amianto nggak hanya, research negara sendiri, tapi juga bisa nge-research tentang negara-negara orang. Jadi kita bisa nge-position diri sendiri dengan bagus dan position orang lain dengan bagus. Jadi kita bisa bikin blog yang bagus, seperti itu. Oh, oke. Waktu di Thailand kamu dapat, negara apa? Dan di council apa? Aku dapat negara Saudi Arabia dan pada saat itu di Ecofin. Jadi ngebahasin, tentang dampak tarif, seperti itu. Dampak tarif? Iya, dampak Eh tarif dalam dalam, trading, dalam international forum. oh, oke oke. Itu menurut kamu hard-nya berapa? Level hard-nya berapa? Mmm, sebenarnya tuh masuk dalam intermediate council ya, intermediate Mhm. level gitu kan. Tapi menurut aku karena aku emang setiap kali ikut MUN, itu selalu masuknya dalam economics gitu kan. Jadi emang emang passion-nya di situ. Jadi, eee, emang it's quite tricky gitu kan. Tapi I think, buat levelnya it's quite okay aja sih. It's not really that easy, but it's not really that hard. It's just in the middle, so I'd say like, 75% gitulah. Oh, oke oke. Tapi itu kamu nyusunnya juga bareng Coach Zaki juga waktu itu? Iya, Oh, kemarin barengan. sama Coach Zaki, sama juga beberapa coach yang lain, seperti Oh. itu. Nah, itu preparation sampai hamin berapa konferensi? Gimana tuh maksudnya? Preparation sampai kamu belajar Mhm. bareng, coach dari Globi, Coach Zaki sama coach yang lainnya itu Mhm. preparation-nya sampai hamin berapa menuju conference? Oh, kita sampai even H-1 sebelum conference juga ada. Oh iya, masih Iya, masih belajar? belajar. Kita tuh literally dipanggil sama Coach Zaki ke kamarnya dia buat belajar gitu. Jadi kita Oh. kayak
Coach gimana ini coach gitu kan, itu menurut aku hari yang paling berkesan banget buat aku. Jadi kita semua kumpul di kamar Coach Zaki buat kayak, "Coach, ini position paper aku gimana, bagus nggak ya kira-kira? Coach, ini nanti speech aku gimana?" Dan literally Coach Zaki tuh spill semuanya di hari itu juga gitu kan, kayak, "Tenang aja guys, kalian tuh pasti bisa gini 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 gini," gitu. Terus dia langsung spill Oh, tips ya gitu, kayak, "Oke." keren keren. Selain ngebantu materi juga dikasih support emosional sama Iya, Coach Zaki juga. bener banget. Oke. Di Thailand itu berarti kan dia tingkat internasional ya, Thammasat Iya. University. Kamu ketemu dari teman-teman negara mana aja waktu di sana? Kebetulan sih kayaknya karena di Thammasat University, aku cuman ketemunya kebanyakan orang-orang Thailand Mhm. dan beberapa orang Malaysia gitu, dan orang Indonesia. Jadi cuman kayak 3 negara itu aja. Aku sayang banget nggak ketemu negara-negara lain. Mungkin ketemu dengan teman-teman Philippines, cuman aku lupa deh, kayaknya bukan deh. Kayaknya cuman hanya, mostly orang-orang Thailand dan Mhm. orang-orang Malaysia aja pada saat itu. Oke. Kamu nervous nggak ketemu orang-orang dari apa, teman-teman dari negara lain gitu kayak kan kita beda budaya ya antara Bener bener. Thailand, mungkin Malaysia sama Indonesia ada mirip-mirip. Iya. Nah, kamu udah sempet kayak ngerasa agak jet lag mungkin di Thailand waktu itu ketemu teman-teman baru? Jujur iya, cuman kayaknya karena udah terbiasa back again, karena background aku atlet dan udah sering bertanding internationally, Oh, jadi oke. biasa aja gitu kayak, oke, ini kita bakalan pergi international competition style gitu kan, just be ready gitu kan. Cuman the difference is karena kan aku kemarin dulunya atlet dan it's dancing competition, this one is MUN and we have to really dependent on our voice gitu kan. Jadi ya emang jujur gugup sedikit dan aku sempet sakit pada saat itu di Oh Thailand gitu iya? iya, nggak Berap tahu berapa lama kamu di Thailand waktu itu? kayaknya kita ada semingguan gitu di Thailand gitu Seminggu, kan, oke. seminggu. Jadi kayak abis dari, hari pertama competition itu aku langsung kayak ngedrop banget, aku nggak tahu tuh kenapa sumpah, kayaknya karena aku makannya dikit banget. Terlalu overthinking Terlalu mungkin ya, overthinking, iya overthinking. bener, karena kan beban ya, kayak aku ngerasa aku sebagai fully funded awardee dari Globi, aku harus melakukan yang terbaik gitu kan, aku harus menang gitu, seperti itu. Iya ya, I feel you, kayak, ya berasa banget overthinking-nya sih. Mhm. Cuman kalau untuk diri kamu sekarang nih, apa yang mau kamu bilang untuk diri kamu yang ikut kemarin Thammasat University waktu itu? Apa ya, kalau aku bilang sih, harusnya mungkin bisa lebih research-nya bisa dilakukan lebih 100% lagi gitu kan, tapi karena juga emang bertabrakan dengan harus preparation buat uni, jadi kayak literally kepalaku tuh dibelah dengan 2 gitu. Oh. Satunya Thammasat University MUN, satunya kuliah gitu kan. Oh, iya Jadi iya. kayak, oke gitu. Jadi, ya cuman kayak looking back ya sudah, that's what I have to do dan I think everything goes according to, as it is, seperti Good itu. good good, setuju setuju. Di MUN itu, kan kamu udah lumayan lama berkecimpung di MUN sebenarnya ya. Mhm. Konsil apa yang paling kamu suka dan kenapa? Kalau bisa dibilang lama sebenarnya nggak juga ya, karena aku cuman ngikutin, MUN officially cuma 3 kali, Mhm. 4 kali sama Chairing, gitu. Aku udah pernah di WTO, di Ecofin, di UNICEF, sama di UNESCO, gitu. Jadi, tapi yang paling berkesan dari semua council tuh adalah Ecofin, Ecofin. gitu. Karena pada saat itu lagi kayak sesuai dengan keadaan sekarang, which is like the tariff, dan itu yang aku bawa banget dalam esai aku dibuat kuliah, gitu. I see I see. Berarti kamu suka konsil itu karena bisa menunjang buat esai kamu masuk kuliah? Iya, bener banget. Jadi kan kayak, karena isunya apa ya, karena lagi happening banget pada Mhm. saat itu, jadi kayak, "Oh, boleh banget nih kayaknya it's quite interesting to be in this council sekalian, ngerjain buat kuliah juga," gitu kan ya. Karena kan aku tipe orang yang kayak, kalau misalnya kita bisa ngelakuin, apa ya, sekalian nyicil-nyicil buat hal yang lain, kita lakuin aja gitu loh. Karena kan kayak Mhm. again yang aku bilang tadi, belajar sekalian ikut, apa ya, fully funded awardee ini maksudnya kayak selections sambil belajar buat kuliah, aku suka banget kayak gitu. Jadi kayak saking ngelakuin 2 hal sekaligus, seperti itu. Oke, paham paham paham.
Terus skill apa nih yang menurut kamu, buat diri kamu sendiri yang paling berguna bahkan sampai saat ini, selama kamu ikut MUN? Skill apa ya? Yang penting berani, gitu, yang penting Oke. berani dan bisa speech yang bagus. Gimana sama skill leadership kamu, public speaking kamu, terus kayak MUN kan berkaitan sama diplomat ya. Nah itu pengaruh nggak ke diri kamu? Jadi kamu lebih punya pikiran yang lebih kritis or kreatif, finding for solution or something? Yes, of course. Jadi kita, karena kan MUN juga mengajarkan kita untuk membuat solution. Of course will help you to be more critically gitu kan dalam berpikir dan juga, be more, aware of situations dalam hal politik dan juga the situations around the world. Dan juga, about learning about other people, seperti itu sih. Jadi, menurut aku it will ngasah banget dalam semua aspek seperti itu. Even leaderships kamu itu bakalan diasah banget. Karena kan to be a BESDAL, I feel like your leadership skill have to be spot on banget. Karena of course, biasanya yang dapat BESDAL, biasanya ya guys, itu adalah, the one who leads the block, yang jadi sponsor dan juga mempunyai speech yang bagus dan bisa berdiplomasi dengan, delegates lain gitu dengan baik. Oh, oke, setuju. Nah, selama kamu ikut MUN juga nih, pernah nggak ada satu conference yang nggak sesuai sama ekspektasi kamu? Terus gimana perasaan kamu? Kamu bakal waktu itu kamu ngerasa, "Aduh, aku kayaknya nggak dulu deh ikut ini," karena abis ngedrop or down, ada nggak? Jujur, all my MUNs aku tuh selalu menang. Jadi kayak I have this 100% winning streak. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi sih, maybe yang nggak sesuai ekspektasi adalah yang pertama. Karena aku kira aku bakalan kalah, guys. Dan aku tuh nggak expect banget bakalan bisa menang best position paper di MUN pertama aku dan tanpa mentor dan cuman ngandelin modal YouTube dan cuman nge-analyzing position paper, example doang, gitu. Jadi kayak yang, "Hah? Bisa menang?" Gitu kan, kayak yang, "Kok bisa sih?" Gitu. Jadi itu nggak sesuai expectation banget. Oke, paham. Tapi awards yang berkesan menurut kamu, yang paling berkesan menurut kamu itu apa selama kamu ikut MUN? Yang paling berkesan banget yang pertama sih, karena itu adalah turning point bagi aku, gitu. Dari situ aku juga langsung kayak, "Oke, berarti aku bisa nih di MUN." Seperti itu sih. Oh, jadi semacam motivasi buat kamu kayak, di sini aku bisa, di tempat lain harusnya aku juga bisa, Iya, bener gitu. banget. Oke, berarti yang dari MUN pertama kan kamu belum ada mentor sama sekali ya? Nah, di MUN yang kedua kamu, udah sama Globi berarti? Iya, bener, udah sama Globi pada saat itu. Boleh nggak ceritain dikit nih, karena awal mulanya kamu bisa ketemu Globi itu dari mana sih? Terus kenapa akhirnya kamu kayak, "Aku kayak mau join Globi deh buat, MUN nanti," gitu? Awal pertama kali kenal Globi itu adalah karena temen aku. Jadi sebenarnya juga langsung kenalnya karena, Globi ngasih fully funded opportunity gitu kan buat ke Thailand. Jadi dia tuh kan kayak, "Sel, ayo kita ketemuan bareng gitu kan, coba ikut ini, kita coba bareng," gitu. "Siapa tahu kita bisa ketemuan nanti di Thailand," gitu. Jadi dari situ aku kayak, "Oke, menarik, boleh," gitu. Jadi, ya dari situ, ngelihat juga benefit-nya adalah kita juga dapat coaching dari Globi sampai hari H. Jadi kayak membuat aku semakin semangat gitu untuk, bisa bersama Globi seperti itu. Karena kan, kalau misalnya pergi ke suatu event atau competition without any mentor itu agak susah ya guys, karena kan kayak kita harus ngeraba-raba sendiri kayak, "Apa sih ini?" Gitu kan. Sebenarnya bisa kita belajar sendiri, cuman it's even better kalau misalnya ada yang ngarahin, seperti itu. Setuju. Kalau sendiri mungkin kita bisa, cuman nggak se-perfect itu. Iya, bener. Lebih bagus kalau misalnya ada coach-nya. Yes, bener banget. Oke, kita back to pengalaman Thailand MUN di Thammasat University. Waktu itu Gisel menangin apa di Best position paper Best di Position situ. Paper. Nah, itu kan dapat sertifikat ya. Sertifikatnya juga internasional. Nah, itu berarti sertifikat itu Gisel pakai buat daftar kuliah. Iya, bener, Oke. bener banget. Emang sertifikat MUN itu sengaruh itu ya kalau buat masuk ke
kampus? Menurut aku mengaruh banget sih, guys. Apalagi salah satu universitas which is namanya TIU, itu namanya Tokyo International University di Jepang. Itu tuh, di bagian international relations-nya mereka tuh ada khusus banget scholarship buat anak-anak MUN, dan itu bisa dapat 100% gitu. Oh. Jadi, kalau misal kamu punya extensive amount of background di experience di MUN gitu kan, kamu bisa banget apply ke Jepang gitu dan bisa dapat langsung 100% scholarship dari situ. Correct me if I'm wrong ya guys, kalau nggak salah it's 100% seperti itu. Oh, aku baru tahu karena mungkin aku juga MUN aku nggak terlalu tahu kalau ternyata di luar itu MUN sertifikat MUN itu bisa dipakai buat, daftar kampus internasional. Iya, bisa banget gitu. Oh, oke, paham paham paham. Ada nggak Gisel tips buat anak SMP, SMA nih yang baru mau ikut MUN atau baru kenal MUN juga, semisal masih ragu-ragu kayak, "Emang MUN itu bisa sepengaruh apa sih terhadap, nanti aku mau masuk sekolah atau kampus impian?" Ada yang bisa Gisel sampein ke G-Friends? Terutama untuk teman-teman SMP, SMA ya? Jadi untuk teman-teman SMP, SMA, MUN tuh sangat-sangat berpengaruh guys buat ningkatin portofolio kalian. Karena, it would not only that, it will create kamu tuh kelihatan banget bisa di dalam bidang ini gitu kan, di dalam bidang MUN, di dalam bidang yang council kalian sendiri, tapi, kelihatan bahwa kamu tuh effort dan pengen banget gitu, seperti itu. Oh. Jadi, apa ya, kata-kata buat kalian tuh adalah, yang penting coba aja dulu guys, yang penting coba dan kalau misalnya, itu kalian bisa di situ, ya teruskan gitu, Teruskan ya. teruskan. Oke. Aku ada satu pertanyaan nih sebenarnya. MUN itu kan identik sama hubungan internasional, Yes. international relations. Tapi emang benar nggak sih yang bisa ikut MUN itu cuman orang-orang yang tertarik di bidang international relations atau yang pengen jadi diplomat atau yang masuk lembaga, benar nggak sih kalau kayak gitu? Oh, enggak guys. Enggak ya? Enggak, kita, MUN tuh bisa untuk semuanya gitu. Aku sempat dapat cerita dari teman aku yang di Thailand yang dari sama saat university gitu kan. Dia sempat cerita ke aku kalau misalnya, "Kamu tahu nggak sih Sel, teman aku ini masuk ke dalam Thammasat, which is like the most prestigious, one of the most prestigious in Thailand," ya kan. Karena dia ikut MUN di bidang, tech gitu. Jadi kayak council-nya tuh ngebahasin tentang technologies gitu kan, kalau nggak salah ngebahasin tentang AI seperti itu, dan dia berhasil menang award. Dan, karena dia bisa ngebuat motivation letters yang dia buat, ke Thammasat ini dengan bagus, kayak dia mengatakan, hal-hal apa yang dia pelajarin dari MUN ini, dia berhasil masuk Thammasat di dalam bidang tech-nya ini gitu loh. Jadi aku kayak, "Oh, turns out ini nggak hanya buat HI," gitu loh. Oh, Seperti oke. itu. Oke, make sense. Oke, karena di MUN itu kan banyak council ya? Iya, Kayak UNICEF atau yang tertarik di bidang ekonomi kayak Gisel itu bisa join Ecofin, Iya, yang tertarik sama bidang teknologi bisa masuk konselor teknologi, mhm, dan sebenarnya anak MUN itu full sama international relations, itu berarti mitos ya? iya, bener banget. Malah Oh, teman-temanku oke. juga, apa ya, karena mereka ingin channeling their, apa ya, public speaking and also leadership skills, makanya mereka ikut MUN. Tapi mereka sebenarnya juga in the end, sebagian ada yang milih kayak, data science ataupun juga ada yang milih kedokteran. Banyak kok guys dan mereka bisa gunain experience mereka di MUN. Karena kan again, MUN tuh nggak hanya, cuman buat HI doang, tapi kan mereka banyak councils. It's just a matter of how you can, use that into getting yourself into a better place, seperti itu. Oke, aku jadi keingetan deh ngomongin konsil yang linear sama jurusan di kampus buat masuk kampus nanti. Jadi aku ingat ada salah satu Mentiglobby juga yang dia berhasil masuk kedokteran dan dia ngambil konsil WHO Nah, iya di itu, MUN. Oh, bener. oke, make sense. Nah, buat G-Friends yang kalau misalnya masih bingung MUN itu benefitnya apa sih? Banyak banget terutama buat kalian yang mau masuk kampus impian pun kalian bisa milih konsil yang bisa support buat ISEI dan CV kalian buat masuk ke kampus impian kalian. Jadi gak usah ragu-ragu lagi ikut MUN dan kalau misalnya bingung mau coachingnya di mana, langsung ke Globi. Yes, bener banget. Oke. Oh,
Wait, berarti waktu itu Gisel persiapan masuk kampus, milih-milih kampus kan banyak pasti kan? Mhm. Itu Gisel tuh milih sendiri atau dibantu sama orang tua atau ada referensi lain mungkin? Sebenarnya aku punya mentor sendiri sih buat hal itu. Aku punya mentor namanya Kak Andra, dan dia tuh ngebantu aku buat, apa ya, memilih university yang cocok gitu. Jadi dia juga ngasih tahu aku kalau misalnya ada loh university seperti TIU dan juga university seperti, di Kanada, di UBC gitu-gitu, yang kayak yang ngasih scholarship. Karena pada saat itu my first main goal adalah masuk university dengan scholarship, seperti itu aja sih, Oh, oke oke. gitu. Oke, ngomongin tentang scholarship, aku sempat baca di CV-nya Gisel itu, Mhm. kalau Gisel tuh penerima UBC ya? Iya, UBC, bener. boleh jelasin nggak sih itu, scholarship bentuknya apa gitu? Mhm. Jadi, itu tuh UBC itu kayak UBC Award Scholarship, jujur sebenarnya itu bukan kita harus nge-apply sendiri ya guys, itu tuh kita di-select sama tim dari admissions office-nya UBC, gitu. Itu pun aku juga dapat email dari mereka kalau misalnya kita nominated, itu kayak I think, beberapa minggu sehabis aku apply, dan Mhm. sehabis aku keterima dari UBC gitu. Jadi aku kayak jujur lumayan kaget, turns out ada scholarship-nya gitu. Aku nggak tahu, sebenarnya cuman kayak sempet ngebaca sekilas gitu kan, kayak, "Oh, ada," gitu. Cuman aku nggak kepikiran gitu, karena we cannot apply it secara manually, kita harus di-select dari mereka. Jadi pas dapet kayak, "Oke, kamu you have been selected for this, award and this award," gitu kan, aku langsung kayak, "Oke, that's interesting." Dan, beberapa minggu kemudian langsung dapat email dari mereka kayak, "Congrats, kamu dapat, 2 awards, 2 scholarship dari UBC." Aku langsung kayak, keren banget, dan total-totalnya tuh juga bagus banget guys, itu kayak dapat kalau nggak salah 1,4 M gitu, Oh, wah if you gede banget created. dong 1,4 M. Iya, gede Oh, oke banget, oke. seperti itu. Buat G-Friends yang belum tahu mungkin UBC itu University of British Columbia, Columbia dan itu iya, di Kanada. Kanada, oke. Keren keren keren. Nah, Gisel ini waktu seleksi masuk kampus, Mhm. itu ada berapa kampus yang Gisel daftar sih? Dan hasilnya ada berapa yang Gisel keterima di kampus? Berapa kampus? Jujur lupa, kayaknya ada 5 kali ya? 5 kampus luar Mhm, negeri. iya. Jadi apply-nya sebaik itu dan keterima juga langsung sebanyak itu. Boleh sebutin beberapa mungkin dari 5 kampus luar negeri itu? Jadi yang paling berkesan banget of course UIHI ya kan, habis itu UBC, habis itu Toronto, TIU, habis itu Monash, seperti itu sih. Monash, Monash Aussie? iya, Monash Aussie. Oh, oke oke oke. Dan itu based on kamu bimbingan sama Kak Kak Andra, iya Andra. bener banget. Oke, dan itu semua kamu daftarnya itu pakai sertifikat MUN? Iya bener, sertifikat MUN aku pakainya semua. Oh, seberpengaruh itu ya berarti ya? Mhm, bener banget, itu ngebantu kita buat bisa dapetin kampus impian, seperti itu. Karena ya, semua experience we need to masuk untuk Mhm. memaksimalkan peluang buat kita masuk ke kuliah, kita masukin semua experience yang kita punya, prestasi yang kita punya gitu kan. Dan of course salah satu prestasi yang saya punya itu adalah di MUN, seperti Oh, itu. oke oke oke, keren keren keren. Insight baru sebenarnya kalau Mhm, misalnya di MUN itu ternyata MUN punya nama lumayan baik di kampus luar negeri, iya. gitu. Oke, nah buat G-Friends kalian, kalau misalnya kalian masih mundur, mau ikut MUN atau enggak, dan ya kalian mau tanya-tanya tentang MUN, kalian bisa langsung tanya aja di WhatsApp adminnya Globi ke Instagramnya Globi_ID. Nah, kamu pernah ngerasa minder nggak sih waktu ngeliat portfolio teman-teman kamu gitu? Sampai kayak motivasi akhirnya bikin motivasi kamu, "Aku harus bisa ngumpulin prestasi juga kayak mereka." Iya bener, aku sempat minder gitu kan ngelihat teman-teman MUN especially, karena kan mereka, coming from even bigger cities with bigger possibilities and opportunity, aku minder banget sama mereka kayak, "Aduh, mereka ini keren-keren banget ya," gitu kan, bisa menang so many awards dan juga ngelakuin so many things gitu. Makanya, dari situ aku belajar gitu kan kayak, kira-kira apa sih yang seorang Gisel bisa lakuin gitu kan, karena kan cuman di Balikpapan gitu kan. Ya, even though Balikpapan is like, it's already good gitu kan, cuman
dibandingkan dengan kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan juga yang lebih berkembang lagi gitu kan, ya opportunity-nya lebih kurang seperti itu. Jadi makanya kita juga harus bikin kayak passion project gitu, biar menunjang kita buat masuk universitas. Tapi again, apa ya, being in a small cities itu adalah privilege karena dengan kita udah terekspos dengan privilege, dengan opportunities yang banyak banget, itu nge-build kita buat sharing gitu kepada teman-teman kita yang di Balikpapan dan teman-teman kita yang ada di kota kita sendiri, seperti itu. Okay. Oh my God, you're so inspiring. You're so inspiring. So many insights I got from you. Kayak, I wish I could kayak kamu mungkin waktu aku sekolah kemarin. Oke. Nah, Gisel bisa nggak sih kasih tips ke G-Friends kalian yang kepengen juga masuk kampus impian atau lolos di kampus luar negeri? Bisa sharing dikit ke G-Friends dan mungkin kasih kata-kata motivasi based on your experience. Oke, intinya semangat aja terus. Jangan pernah takut untuk gagal. Kalaupun gagal, coba terus sampai berhasil gitu. My mindset yang aku taruh dalam kepala itu adalah apa ya? Do everything that you can until you know that you won't fail. Seperti itu. Jadi kayak kita harus ngelakuin semuanya sampai kita tahu itu kita nggak bakalan jatuh, seperti itu. And try to shoot for the even bigger universities, yang even bigger, harder universities, karena itu bakalan menjadi kayak apa ya, your baseline gitu kan. Kalau misal kamu bisa put your mindset, okay, I'm shooting for this universities yang susah banget gitu kan. Even though technically the possibilities of us getting in itu cuman kayak 0.000.1, tapi itu bakalan ngebantu kita buat getting into universities that is much more easier, seperti itu. Kayak misalnya let's say the QS ranking gitu kan, let's say Harvard gitu. Shoot for Harvard, but then also apply to other schools yang kamu pengen banget gitu. Ngadepin misalnya pengen banget kuliah di Toronto gitu, pengen banget kuliah di UI gitu kan. Kalau kamu udah shoot Harvard, guys, karena Harvard tuh susah banget ya kan, kamu pasti akan masuk ke dalam universitas yang di bawahnya ini gitu. Itu sih mindset aku, seperti itu. Jadi do everything that you can, selalu coba terus dan give your maximum effort, karena untuk di SMA nih guys, kamu harus bisa menggunakan semua waktu yang ada untuk masuk universitas, karena udah bukan waktunya untuk main-main lagi gitu. Betul. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah persiapan menuju kampus impian itu emang harus disiapin bahkan SMP berarti ya. Bener banget. Aku tuh udah mulai searching dari SMP gitu. Okay. Ya emang kita harus sudah mempunyai persiapan ya dari awal, dan udah mempunyai strategi dan backup plan yang banyak gitu guys, biar kita bisa mendapatkan kampus impian itu, seperti itu. Kita nggak bisa hanya kayak belajar gitu, karena right now guys itu kita nggak bisa hanya rely on nilai doang, karena sekarang udah bukan zamannya seperti itu lagi. Setuju. Bahkan sekarang kemampuan soft skill aja pun bisa berpengaruh buat kita masuk ke kampus impian. Bener banget. Oke, thank you Gisel. Banyak banget insight yang aku dapat, banyak banget insight buat teman-teman G-Friends yang mungkin yang nonton, dan bisa jadi kayak motivasi, inspiring buat bisa ngelangkah dan ambil steps yang lebih berani. Intinya apa? Terobos terus, jangan takut buat coba, karena kita nggak ada yang tahu hasilnya nanti bakal gimana. Oke, G-Friends, thank you udah nyaksiin kita dari awal sampai akhir tadi. Semoga dapat pelajaran yang bisa kalian ikutin, mulai dari perjalanannya Gisel, pengalamannya Gisel. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Globi, dan ikutin terus Globi Podcast di Kisah Juara Session. Alivia pamit. Dan Gisel juga pamit. And see you, bye-bye. Bye guys.